Kita akan baca latihan ini. Coba dibaca Sepri. Epidao ecomen oti o dinoscomento. Nah, yang mau saya tanya pertama adalah mana kata kerja dari kalimat ini? Omen. Hah? Omen. Ada dua kata kerja, yaitu ekomen dan ginoskomen. Coba parsing atau analisa kata kerja ini. Omen eteosin, berarti omen itu Pasif. Kalau untuk parsing kata kerja harus dimulai dari apa dulu? Akusatif. Waduh, parah ini kata kerja kok akusatif, gimana Mas Daniel? Ini Daniel, saya tanya, kamu sudah makan belum? Jawabnya apa? Kemarin, Pak. Ya kan? Kamu sudah makan belum? Saya namanya Daniel, Pak. Kan keliru. Jadi, kalau saya tanya ekomen, parsing kata kerja. Jawabnya harus dimulai dengan ya, boleh personanya dulu, orang pertama Pak, orang pertama jamak. Ya, orang pertama jamak, kalanya apa? Present atau kini. Aktif indikatif. Berarti terjemahannya saya sedang memiliki orang pertama jamak itu siapa? kami. Orang pertama jamak. Siapa? Orang pertama jamak. Kami. Kami. Artinya ya. Kami Tidak memiliki. Kami sedang. Kami tidak memiliki. ya, karena ada di situ maka kita beri tidak memiliki. Tapi di sini ada elpida. Kita lihat elpida tadi. Yang berakhir dengan a adalah akusatif. Bisa jadi nominatif. Bisa jadi akusatif. Ya kan? Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Namun, kita bisa menyesuaikan nanti dengan konteks. Contoh kita mau memilih ini sebagai akusatif, berarti dalam kalimat tadi, kita akan menjawab, kami tidak memiliki elpida. Apa elpida tadi? Nah, hoti. Sebab ginoskomen. Coba diparsing, Daniel. Ya, Pak. Ginoskomen, coba diparsing. Benda. Ini aktif indikatif orang pertama jamak. Ya, berarti kata benda atau kata kerja? Ya. Biarlah kemaluanmu diperbesar oleh tertawanya teman-temanmu ini ya. Nggak apa-apa. Ditertawakan di kelas itu nggak apa-apa. Itu tertawa untuk membangun, ya kan? Supaya nggak ditertawakan, kamu harus kembali belajar. Kamu Ibraninya bagus, paling bagus saya lihat. Tapi Yunaninya agak lemah ya. Jadi diseimbangkan. Jangan sampai nanti Ibraninya bagus, tapi Yunaninya kurang ya. Diseimbangkan. Oke. Jadi ginoskomen tadi apa? Kata kerja atau kata benda? Kerja. Kata kerja. Orang keberapa? Ini aktif orang pertama jamak. Ya, kalau orang pertama jamak subjeknya siapa? Kami. Kami.
Lalu ada partikel ingkar lagi, U. Sama dengan U. U itu tidak. Kami tidak Mengetahui. mengetahui. Tuhan. Non kurion. Tuhan. Tuhan itu. Jadi, elpida uk ekomen, hoti uginos komenton kurion, itu artinya kami tidak memiliki pengharapan. Atau karena elpida itu taruh depan, maka biasanya itu ditekankan. Jadi, kita bisa taruh ini di depan. Pengharapan tidak kami miliki. Nah, jadi yang ditekankan adalah elpidanya. Pengharapan tidak kami miliki. Hoti, sebab kami tidak mengetahui Tuhan itu. Oke, ada pertanyaan? Dibaca nomor 2. Daniel, bukan Daniel. Vicky. Ayo Vicky. Vicky, bangun Vicky. Kariti autu hoteos esosen amatoloi. Amartolus. Omega. Jadi hamartolus. Ada tanda nafas di sini ya. Berarti dibaca H. Sama seperti O mikron dengan tanda nafas kita baca Ho. Dari Tekariti autu hoteos esosen hamartolus. Oke. John, mana kata kerjanya? Kalimat nomor 2 nih, John. Esosen, benar. Esosen. Coba diparsing, esosen itu apa? Ada ciri-cirinya E di depan dengan akhiran N. Kalau kita lihat, kita ingat di tabel apa namanya, ringkasan kata kerja, kita lihat ciri-cirinya. Diawali dengan E, bagian yang diawali dengan E itu biasanya ada 2. Kalau enggak imperfect, nih, aorist ya. Kalau imperfect, aorist. Tetapi kita lihat di situ ada akhiran N, juga N di sini. Ya, esosen. Bisa imperfect, bisa apa? Kita sedang berbicara kala ini. Apakah tabel ini nampak di dalam? Nampak. Sudah, Pak. Ini ya. Esosen. Bisa aorist, bisa imperfect. Bisa aorist, bisa imperfect ya. Karena ciri-cirinya sama. Tetapi yang membedakan kata esosen, kita buka lagi di bagian yang latihan soal tadi. Ini kata dasarnya sebenarnya kan menggunakan sozo seperti ini, maaf. Ya. Sozo, ya. Ini kata dasarnya menggunakan sozo. Nah, untuk aorist itu kata yang menggunakan huruf desis ketika ditambahi S, harusnya kalau aorist tambah S, maka justru desisnya akan hilang. Bedanya antara aorist esosen, ini aorist, dengan imperfect, kalau imperfect dia tidak akan kehilangan desis. Berarti dia tetap akan menggunakan Z.
huruf desisnya. Nah, jadi ini ciri-ciri aorist, lalu ini ciri-ciri imperfect. Akhirannya sama, augmentnya juga sama. Yang membedakan adalah huruf desisnya. Yang ini aorist, yang ini imperfect. Nah, kalau aorist itu lebih menandakan kepada tindakan yang sempurna, yang sudah selesai. Tapi kalau esusen itu bisa menjelaskan tindakan yang dimulai di masa lalu atau yang sedang berlangsung, tapi tidak dijelaskan aspek penyelesaiannya. Jadi kalau esusen berarti jelas sudah selesai. Jadi ini aorist ya, bukan imperfect. Kalau yang ini imperfect, maaf. Sedangkan yang ini adalah aorist. Bedanya hanya di sini saja. Jadi untuk aorist rumusnya adalah E plus kata dasar plus akhiran aorist plus sigma di tengah. Tapi karena sigmanya bertemu dengan huruf desis, ya, huruf desis, di mana di sini sozo ini termasuk huruf desis. Jadi desisnya hilang, malah menggunakan sigma. Jadi ini menjadi aorist. Oke, buka lagi mengenai aorist di bab 18, bab 17, 18. Jadi aorist ya. Aturan-aturannya ada di sana. Jadi ini aorist. Aorist orang ketiga. Kita terjemahkan hotheos. Apa ini? Allah. Allah. Allah itu esosen. Aorist tadi telah sozo. Masih ingat? Menyelamatkan. Amartolus. Hamartolus. Bukan amartolus, maaf. Orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa. Te kariti. Apa kasusnya? Ya. Bisa dengan, bisa dalam, bisa kepada. Tetapi dalam konteks ini, oh maaf, ini saya baterainya habis kali ya. Oh, iya. Ya. Jadi dalam konteks ini kita lebih cocok menggunakan dengan kasih karunia. Ya, dengan kasih karunia. Allah telah menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya. Tapi perhatikan di sini te kariti autu, karunianya. Ya. Jadi karena te kariti autu ada di depan, maka ini ditekankan. Dipindah di depan. Dengan kasih karunia-Nya atau dalam kasih karunia-Nya juga boleh. Dalam kasih karunia-Nya, dengan kasih karunia-Nya, Allah itu telah menyelamatkan orang-orang berdosa. Apakah ada pertanyaan mengenai penggunaan kata benda deklinasi ketiga di sini? Sebenarnya terjemahannya tidak masalah, hanya bentuknya kadang-kadang membingungkan kita. Tetapi kalau ada artikel, maka kita tidak perlu bingung selama kita masih ingat fungsi dari artikel-artikel itu.